Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Harapan kami, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, semuanya pulih dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Baik, akan kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan sebuah pujian, Jadikan Aku Indah. Kembali kita akan datang ke hadapan Bapa dalam satu kerinduan untuk memandang keindahan semua ciptaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, akan segera kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak supaya Tuhan hadir di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan seluruh jemaat GBI Sahabat Kediri. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap perlindungan yang Tuhan boleh limpahkan kepada kami. Dan terima kasih pula Tuhan, berkat-berkat-Mu selalu tercurah untuk kami sekalian. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Sertai kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ampuni Tuhan salah dosa dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Musirin. Namun sebelum itu kembali kami mengingatkan untuk saudara-saudaraku yang terkasih yang berkerinduan untuk memberikan persepuluhan, bisa datang ke gereja dan kami menyediakan kotak untuk memasukkan persepuluhan. Dan selain itu kami juga menerima transfer untuk persepuluhan atas nama bendahara gereja. Baik, kita akan membuka hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, Beriku Hati untuk Menyembah-Mu. Kita buka hati kita berikan
Sekaligus Musili. Selamat pagi semuanya, rumah masing-masing. Pada pagi hari ini ibadah raya berada di rumah masing-masing dan kami melayani dari sini dengan harapan kita semua diberkati bersama-sama. Pada ibadah raya ini kita akan membahas satu judul, kuasa ilahi tak terbatas. Kuasa ilahi tidak terbatas. Ayat yang mendukung judul ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi kali ini kita akan membaca ayat yang kedua saja, karena firman Tuhan berjudul kuasa ilahi tak terbatas diingatkan dengan pengalaman seorang ibu yang keberkatan oleh Tuhan. Orang ini berkata demikian dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang kedua, bagian yang terakhir. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara sekalian, ini adalah kutipan dari bagian 2 Raja-Raja pasal 1, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Ceritanya boleh kita ingat. Sebelum Elia terangkat naik ke surga, Elia berkata kepada Elisa. Elisa itu hambanya yang sangat membantu pada Elia ini. Jadi Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Lalu jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh. Ini 2 Raja-Raja pasal yang ke-2 ayat 9. Elisa yang telah mendapat 2 bagian roh yang dimintanya itu kepada seorang nabi yang dikenalnya, yaitu Nabi Elia. Jadi dalam hidupnya penuh dengan perubahan setelah roh itu diterimanya. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu ini? Berikanlah kiranya untuk mendapat 2 bagian roh itu. Jadi Elisa yang telah mendapat 2 bagian itu dari Nabi Elia ini, ia sangat memperoleh berkat-berkat rohani yang memberikan suatu perubahan. Karena dasarnya Elia telah memberikan 2 roh yang diminta itu baginya. Sehingga Elisa yang mendapat 2 bagian roh dari Nabi itu, kemudian ia memperoleh kuasa ilahi. Kuasa ilahi yang dapat berkarya dengan heran dalam keadaan yang diperlukan. Contoh yang diambil adalah kisah
seorang janda yang terlilit hutang cukup gawat. Karena apa gawat? Karena dua putranya akan dirampas, diambil sebagai budak kalau tidak dapat membayar hutangnya. Elisa menolong ibu ini, dan apa yang dikatakan oleh Elisa, menanyakan apakah di rumah ada sesuatu yang masih bisa dijual. Kemudian ibu ini menjawab seperti apa yang dikatakan dalam nas di atas. Jawaban itu, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali butir-butir biji-biji atau gelas-gelas yang hanya berisi minyak, dan itu pun hanya sedikit, hanya sedikit. Jadi contoh ini memberikan satu acuan bahwa Elisa menolong ibu ini, sehingga dengan demikian ditanyakan ibu ini kepada ibu ini, apakah ada barang yang masih dijual? Tidak ada, ya, tidak ada. Kecuali istilah yang dipakai ini adalah buli-buli. Nah, sebetulnya yang dimaksud buli-buli ini adalah bejana-bejana yang kosong. Kemudian Elisa memerintahkan kepada janda ini, pergi sekarang ke tetangga-tetanggamu, mintalah atau pinjamlah tabung-tabung bejana-bejana itu, dan bawalah pulang, dan masuklah ke kamarmu, ke kamar, dan dikunci, isilah bejana-bejana yang sudah diperoleh itu sampai penuh, ya, sampai penuh. Dan dilakukan juga oleh janda ini. Setelah ia memperoleh banyak bejana itu, maka janda itu masuk ke dalam kamar, kemudian mengisi bejana-bejana itu dari minyak yang sudah dimiliki, walaupun hanya sedikit. Nah, setelah terisi penuh, maka kembalilah ibu ini kepada sang nabi. Kemudian sang nabi itu mengatakan, diambil dari kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 17. Perkataan ini berkata demikian, mengandunglah, ya, maaf sekali lagi, jadi setelah diisi kosong, maka tidak habis-habis. Kemudian janda ini diperintahkan, pergilah, jual kepada orang-orang di luar di sana. Lalu apa yang harus dilakukan pula? Setelah buli-buli itu terisi dengan semuanya, sang nabi berkata, berikan uang itu kepada seorang yang memberikan piutang sebagai piutang, dan sungguh luar biasa, bayar dan dibayar dengan lunas. Kemudian yang kedua, roh yang kedua yang diperlihatkan oleh Elisa ini di depan ibu, yang sudah tertolong dan menjadi berkat bagi banyak orang,
dan bagi dirinya sendiri. Maka Elisha mengatakan kepada seorang perempuan dari Sunem. Cerita ini diambil dari firman Tuhan juga, 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya ke-17, bahwa apa yang diberikan kepada ibu yang tua ini, yang suaminya pun sudah tua, ibu ini tidak punya anak walaupun kaya raya. Nah, ternyata dengan sikap inilah maka firman Tuhan diungkapkan oleh wanita Sunem ini, maka melahirkanlah anak laki-laki. Jadi siapa atau apa yang dikatakan oleh Elisha ketika ibu ini sudah beria-ria mendapatkan anak laki-laki kedua, seperti apa yang diperintahkan tadi. Anda pun boleh mempunyai pengalaman seperti ini, karena siapakah Tuhan kita? Tuhan kita selain pada Tuhan Allah yang surga adalah Tuhan Yesus. Kita kenal sebagai Tuhan yang menderita bersama-sama kita. Ia sanggup mengubahkan air mata menjadi kesukaan. Jadi kalau kita berdoa pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga sanggup memberikan seperti apa yang dialami oleh dua hamba Tuhan. Inilah berkat yang dapat kami sampaikan, kiranya mengingatkan kepada kita bahwa kesulitan apapun kita memperoleh pertolongan Allah. Terima kasih. Kiranya ini menjadi berkat, dan karena itu kita akan terus berdoa. Doa kita untuk jemaat, doa kita untuk pemerintah yang telah bergumul membasmi corona. Mari bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman Tuhan, dengan mengingatkan bahwa ada kuasa yang tidak pernah terbatas, tidak pernah berhenti. Kuasa itu adalah kuasa ilahi, dan oleh karena itu dua nabi ini kiranya dapat memberi pertolongan kepada kami bahwa kita juga boleh berdoa untuk mendapatkan berkat-berkat pertolongan yang sama. Oleh karena itu kami doakan apa yang menjadi penderitaan sesama kami saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang terkena musibah yang besar, beredarnya virus corona. Kita semuanya mendoakan supaya yang sekarang ini, terutama yang masih isolasi di rumah masing-masing atau di rumah sakit, kiranya cepat memperoleh pertolongan. Dan kita doakan Ibu Sukito, Ibu Haris, lalu Mas Yahya, dan Ibu Liris, dan tentu yang lain-lain yang menderita serangan corona ini, biarlah cepat sembuh. Dan kami mendoakan biarlah pemerintah juga dapat mengatasi persoalan yang dihadapi ini, sehingga dengan demikian terjadilah kesembuhan secepatnya dan kami boleh leluasa beribadah di gedung gereja lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat kami, dan juga kami mohon mundur setelah ini kembali ke tugas kami masing-masing, biar Tuhan memberkati kami juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pula kami naikkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin.